Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hamdani Jamal dengan NIM 17180080 mata kuliah Administrasi, Supervisi, dan Pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dikasih oleh Bapak dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang kepemimpinan. Nah, sekarang kepemimpinan atau leadership merupakan salah satu yang sangat vital bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Pengertian umum pendidikan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedangkan yang tentang pendidikan mengandung arti dalam lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh kepemimpinan itu. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapainya secara efektif dan efisien. Lalu prosedur kerjanya yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang paling praktis dan efektif. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk melatih kelompok, menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan, dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Sedangkan dari definisi berikutnya memberikan indikasi bahwa seorang pemimpin berfungsi sebagai orang yang mampu menciptakan perubahan secara efektif di dalam penampilan kelompok. Seorang pemimpin berfungsi menggerakkan orang lain, sehingga secara sadar orang lain tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Lalu, faktor-faktor mempengaruhi pemimpin. Yang pertama, keahlian dan pengetahuan. Keahlian maksudnya di sini adalah latar belakang pendidikan atau ijazah yang dimilikinya. Sesuai tindaknya latar belakang pendidikan itu dengan tugas-tugas kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengalaman kerja sebagai pemimpin, apakah pengelompok yang telah dilakukannya mendorong dia untuk memperbaiki dan mengembangkan kecakapan dan keterampilannya dalam memimpin. Lalu yang kedua, jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugas jabatannya. Maksudnya di sini adalah tiap organisasi atau lembaga yang tidak sejenis memiliki tujuan yang berbeda dan menuntun cara-cara pencapaian tujuan yang tidak sama. Oleh karena itu, tiap jenis lembaga memerlukan perilaku dan sikap kepemimpinan yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga, sikap-sikap kepribadian pemimpin maksudnya adalah kita mengetahui bahwa secara psikologi manusia itu berbeda-beda sifat, watak, dan kepribadiannya. Ada yang selalu bersikap keras dan tegas, tetapi ada pula yang lemah dan kurang berani. Dengan adanya perbedaan-perbedaan watak dan kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing orang atau pemimpin, meskipun beberapa orang pemimpin memiliki latar belakang yang sama dan diserahi tugas pemimpin dalam lembaga yang sejenis. Karena perbedaan kepribadiannya akan menimbulkan perilaku dan sikap yang berbeda pula dalam menjalankan kepemimpinannya. Lalu yang keempat, sikap kepribadian pengikut maksudnya adalah tentang sifat-sifat pengikut, mengapa dan bagaimana anggota kelompok menerima dan mau menjalankan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin. Baiklah, masuk sekarang tentang tipe-tipe kepemimpinan. Nah, berdasarkan konsep sifat, sikap, dan cara pemimpin tersebut melakukan dan mengembangkan kegiatan kepemimpinan dalam beberapa tipe. Yang pertama, tipe otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter disebut sebagai tipe kepemimpinan otoritarian. Dalam kepemimpinan otoriter,
Pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Dominasi yang berlebihan mudah menghidupkan oposisi atau menimbulkan sifat apatis atau sifat-sifat pada anggota-anggota kelompok terhadap kepemimpinannya. Yang kedua, tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahannya berbuat kehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahan tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari pemimpin. Struktur organisasinya tidak jelas dan kabur. Segala dilakukannya tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Lalu yang ketiga, tipe demokratis. Nah, di sini pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah-tengahnya anggota kelompoknya. Pemimpin yang demokratis lalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar selalu bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan. Lalu pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan. Memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk hal itu, antara lain ia harus menguasai bagaimana caranya menyusun rencana bersama, mengajak anggota berpartisipasi, memberikan bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral, kemudian bersama-sama membuat keputusan, menghindarkan working on the group and working for the group, dan mengembangkan working within the group, membagi dan lingkungan kerja yang dipimpinnya. Maka kepemimpinan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 tipe, yaitu kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. Lalu yang terakhir atau yang keempat, tipe pseudo-demokratis. Nah, tipe ini disebut sebagai demokratis semua atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersifat demokratis, padahal sebenarnya dia bersifat demokratis. Misalnya, jika ia mempunyai ide-ide, pikiran, konsep-konsep yang ingin diterapkan di lembaga yang dipimpinnya, maka hal tersebut didiskusikan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. Nah, lalu di sini juga ada syarat-syarat pemimpin pendidikan. Dalam memangku jabatan pemimpin pendidikan yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya dan memainkan perannya sebagai pemimpin yang baik dan sukses, maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, rohani, dan moralitas yang baik, bahkan persyaratan sosial ekonomis yang layaknya. Akan tetapi, pada bagian ini yang akan dikemukakan hanyalah persyaratan-persyaratan kepribadian dari seseorang pemimpin yang baik. Persyaratan tersebut adalah: yang pertama, rendah hati dan sederhana; yang kedua, bersifat suka menolong; yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi; yang keempat, percaya kepada diri sendiri; yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercaya; yang keenam, keahlian dalam jabatan. Nah, selanjutnya keterampilan yang harus dimiliki pemimpin pendidikan. Nah, yang pertama, keterampilan dalam memimpin, menyerahkan tanggung jawab dan sebagainya. Untuk memperoleh keterampilan di atas perlu pengalaman, dan karena itu pemimpin harus benar-benar banyak bergaul, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang yang dipimpinnya. Yang penting jangan hanya tahu, tetapi harus dapat melaksanakannya. Lalu yang kedua, keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Ada dua macam hubungan yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada hubungan
Fungsional atau hubungan formal yaitu hubungan karena tugas resmi atau pekerjaan resmi. Yang kedua, hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan personil ialah hubungan yang tidak didasarkan atau tugas resmi atau pekerjaan tetapi lebih bersifat kekeluargaan. Nah, yang menjadi inti dalam hubungan ini, apakah itu hubungan fungsional atau hubungan personil, adalah saling menghargai. Bawahan menghargai atasan dan sebaliknya atasan pun menghargai bawahan. Kemudian keterampilan dalam proses kelompok. Nah, di sini maksud utamanya dari proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. Inti dari proses kelompok adalah hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Pemimpin harus jadi penengah, pendamai, moderator, dan bukan menjadi hakim. Lalu yang keempat, keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil mencakup segala usaha menggunakan keahlian dan kesanggupan yang petugas atau karyawan tata usaha, petugas BK, dan sebagainya untuk mengetahui kemajuan atau kekurangannya. Lalu yang kelima, keterampilan dalam menilai. Nah, di sini penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan sudah dicapai. Yang dinilainya biasanya ialah hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakannya. Adapun teknik dan prosedur evaluasi ialah menentukan tujuan penilaian, menetapkan norma atau ukuran yang akan dinilai, kemudian mengumpulkan data-data yang dapat diolah menurut kriteria yang ditentukan, pengolahan data, dan menyimpulkan hasil penilaian. Melalui evaluasi, guru dapat dibantu dalam menilai pekerjaannya sendiri. Lalu selanjutnya pendekatan kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, pendidikan menurut pengaruh kewibawaan. Menurut pendekatan ini dikatakan bahwa keberhasilan pemimpin dipandang dari segi sumber dan terjadinya semua kewibawaan yang ada pada para pemimpin, dan dengan cara yang bagaimana para pemimpin menggunakan kewibawaannya tersebut kepada bawahannya. Pendekatan ini menekankan sifat timbal balik, proses saling mempengaruhi, dan pentingnya pertukaran hubungan kerjasama antara pemimpin dan bawahan. Lalu yang kedua, pendekatan sifat atau the traits approach. Pendekatan ini menekankan pada kualitas pemimpin. Keberhasilan pemimpin ditandai oleh daya kecakapan yang luar biasa yang dimiliki oleh para pemimpin seperti tidak kenal lelah, atau penuh energi, intuisi yang tajam, tinjau ke masa depan yang tidak sempit, dan kecakapan keyakinan yang sangat menarik. Lalu yang ketiga, pendekatan perilaku. Kemudian yang keempat, pendekatan kontingensi atau situasi. Pendekatan ini menekankan pada ciri-ciri kepribadian pemimpin dan situasi, mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri-ciri pribadi ini, dan membantu pemimpin dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat yang didasarkan kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian yang situasional. Oke, selanjutnya tentang kepemimpinan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini Ingarsasung Tuladha artinya dari depan memberikan teladan. Seorang pemimpin merupakan orang yang akan dilihat oleh seluruh orang yang dipimpinnya, sehingga sebagai pemimpin harus bisa menjadi teladan, pembimbing, dan memberikan contoh kepada yang dipimpin. Ketika orang pemimpin itu di depan, ia tidak serta-merta hanya memerintah. Seseorang pemimpin harusnya memberikan teladan dan bertanggung jawab untuk membawa kepada visi bersama yang telah direncanakan. Kemudian implementasinya yaitu kepala sekolah menjadi contoh bertindak arif, menjadi contoh bertindak bijaksana, menjadi teladan bertindak adil, menjadi contoh bertindak terpuji, menjadi contoh dalam menepati waktu, menjadi contoh bertegur sapa, menjadi teladan berlaku jujur, menjadi contoh perhatian kepada sesama, menjadi contoh berperilaku konsisten,
menjadi pola anutan bagi sesama, menjadi contoh bertanggung jawab, menjadi contoh menciptakan suasana harmonis, menjadi contoh memenuhi kebutuhan yang diperlukan, menjadi contoh memahami kebutuhan, menjadi contoh membina hubungan yang baik, menjadi contoh bersikap ramah, sebagai contoh membina prinsip kekeluargaan, menjadi contoh panutan, menjadi contoh pertahanan kerjasama yang harmonis, menjadi contoh dalam menjaga integritas sekolah, menjadi contoh berpenampilan serasi, menjadi contoh menjaga kewibawaan, menjadi contoh sebagai orang terpercaya, menjadi contoh menjaga nama baik pribadi, menjadi contoh menjaga ketertiban, menjadi contoh taat aturan. Lalu yang kedua, ing media mangun karsa, artinya di sini di tengah mengunggah semangat. Seorang pemimpin dalam ketika berada di tengah-tengah yang dipimpin harus bisa mengayomi, menjalin kebersamaan dan memotivasi untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin harus bisa merangkul yang dipimpinnya, mau menerima kritik dan saran, serta mampu mengunggah semangat bersama untuk meraih visi bersama. Saat di tengah-tengah, pemimpin harus bisa membuat atmosfer yang organisasi menjadi positif, sehingga akan muncul semangat bersama untuk saling memotivasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasinya yaitu kepala sekolah mampu meningkatkan semangat, mampu membangkitkan gairah kerja, mampu menimbulkan kebersamaan, mampu mengarahkan dan memberikan saran, mampu memberi arahan dan memperlancar, mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, mampu menciptakan suasana kerja yang atau bimbingannya untuk secara memperlancar atau menciptakan rasa rela berkorban. Lalu kemudian menurut Wuri Handayani artinya dari belakang memberikan dorongan. Seorang pemimpin juga harus bisa menempatkan diri dari belakang untuk mendorong individu-individu dalam organisasi yang dipimpinnya berada di depan untuk memperoleh kemajuan dan prestasi. Pemimpin diharapkan mampu untuk mendidik dan mengembangkan yang dipimpinnya agar terbentuk pula pemimpin-pemimpin baru sehingga tercipta proses regenerasi. Sesuai kata pepatah yang menyebutkan pemimpin yang baik adalah ialah yang mampu menyiapkan pemimpin selanjutnya yang lebih baik dari dirinya. Implementasinya yaitu kepala sekolah mampu menciptakan rasa aman, dapat menjaga, dapat mempertahankan rasa tenang, mampu memikirkan kelangsungan kehidupan, mampu mendorong meningkatkan kemampuan, mampu mendorong untuk meningkatkan lebih maju atau mendorong untuk para staf untuk studi lebih lanjut, mampu mengingatkan yang salah, mampu menunjukkan jalan yang bagi mengalami kesulitan, mau mempercayai staf yang sudah diberi tanggung jawab. Lalu pemimpin pendidikan. Nah, di sini ada wali kelas, kepala sekolah, pengawasan, kepala kantor bidang pendidikan, ada semua tingkatan, semua tenaga edukatif pada kantor dinas kepala direktor dalam lingkungan direktorat jenderal pendidikan, ketua jurusan, dekan rektor, dan fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya sedemikian rupa sehingga guru-guru dan murid-murid memperoleh kepuasan dalam melaksanakan tugasnya. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Dalam hubungannya dengan misi pendidikan, kepemimpinan dapat diartikan sebagai usaha kepala sekolah dan memimpin, mempengaruhi, dan memberikan bimbingan kepada personel pendidikan sebagai bawahan agar tujuan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah menghadapi tantangan yang berat. Untuk itu ia harus memiliki persiapan yang memadai. Karena banyak tanggung jawab, maka kepala sekolah memerlukan pembantu. Ia hendaknya belajar bagaimana mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sehingga ia dapat memusatkan perhatiannya pada usaha pembinaan program pengajaran. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Pelayanan khususnya sekolah, pendidikan, dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Nah, di sini fungsi kepemimpinan pendidikan menunjuk kepada berbagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam upaya menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat agar mau atau berbuat sesuatu gunanya melakukan program-program pendidikan di sekolah. Lebih lanjutnya, MI Anwar mengatakan bahwa untuk memungkinkan tercapainya tujuan kepemimpinan pendidikan di sekolah, pada pokoknya kepemimpinan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, membantu kelompok merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapainya.
kerjanya yang akan menjadi pedoman untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, fungsi dalam menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga, menciptakan sekolah sebagai suatu lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dinamis, dan nyaman sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh produktivitas, akan memperoleh kepuasan kerja tinggi. Artinya apa? Pemimpin harus menciptakan iklim organisasi yang mampu mendorong produktivitas pendidik yang tinggi dan kepuasan kerja yang maksimal. Kemampuan seorang pemimpin mempengaruhi orang lain, didukung oleh kelebihan yang dimilikinya, baik yang berkaitan dengan sifat kepribadian maupun yang berkaitan dengan keluasan pengetahuan dan pengalaman yang ada mendapatkannya. Mendapatkan peningkatan mutu sekolah memerlukan perubahan kultur organisasi, suatu perubahan yang mendasar tentang bagaimana individu-individu dan kelompok memahami pekerjaan dan peranannya dalam organisasi sekolah. Kultur sekolah terutama dihasilkan kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memahami bahwa sekolah sebagai suatu sistem organik sehingga mampu berperan sebagai pemimpin leader dibandingkan sebagai manajer. Nah, di sini sebagai leader kepala sekolah harus lebih banyak mengarahkan daripada mendorong atau memaksa. Lebih bersandar pada kerjasama dalam menjalankan tugas dibandingkan bersandar pada kekuasaan atau surat keputusan atau SK. Senantiasa menanamkan kepercayaan pada diri guru dan staf administrasi, bukannya menciptakan rasa takut. Lalu senantiasa menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu daripada menunjukkan bahwa ia yang tahu sesuatu. Lalu senantiasa mengembangkan suasana antusias, bukannya mengembangkan suasana yang menjemukan, dan senantiasa memperbaiki kesalahan yang ada daripada menyalahkan kesalahan pada seseorang. Bekerja dengan penuh kesungguhan, bukannya ogah-ogahan karena serba kekurangan. Nah, di sini agar kepemimpinan kepala sekolah efektif, beberapa sifat dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin atau kepala sekolah dalam menggalang hubungan baik dengan orang-orang pemimpin, yaitu yang pertama memberi contoh, kemudian berkepentingan pada kualitas, lalu bekerja dengan landasan hubungan kemanusiaan yang baik, kemudian memahami masyarakat sekitarnya, memiliki sikap mental yang baik, lalu berkepentingan dengan staf dan di sekolah, melakukan kompromi untuk mencapai kesepakatan, mempertahankan stabilitas, mampu mengatasi stres, kemudian menciptakan struktur agar sesuatu bisa terjadi, lalu mentolerir adanya kesalahan, tidak menciptakan konflik pribadi, memimpin melalui pendekatan yang positif, tidak mendahului orang-orang yang dipimpinnya, mudah dihubungi oleh orang, dan memiliki kekeluargaan yang serasi. Nah, lalu di sini kepemimpinan kepala sekolah harus dapat menggerakkan dan memotivasi belajar. Nah, yang pertama itu guru untuk menyusun program, menyajikan program dengan yang baik, melaksanakannya evaluasi, melakukan analisis hasil belajar, dan melaksanakan perbaikan dan pengayaan terhadap pertanggungjawaban. Lalu karyawan untuk mengerjakan tugas administrasi dengan baik, melaksanakan keberhasilan lingkungan secara rutin, melaksanakan tugas pemeliharaan gedung dan perawatan barang-barang inventaris dengan baik, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Lalu siswa untuk rajin belajar secara tertib, terarah, dan teratur dengan penuh kesadaran yang berorientasi masa depan, dan orang tua dan masyarakat agar mampu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemitraan yang lebih baik, agar partisipasi mereka terhadap usaha pengembangan sekolah makin meningkat dan dirasakan sebagai suatu kewajiban, bukan sesuatu yang membebani. Nah, yang penting adalah kepemimpinan kepala sekolah harus memberikan sekolah mencapai tujuannya. Kegiatan kepala sekolah tidak hanya berkaitan dengan pemimpin pengajaran saja, melainkan meliputi seluruh kegiatan sekolah seperti pengaturan pengelolaan sekolah dan supervisi terhadap staf guru dan staf administrasi. Kepala sekolah pada dasarnya melakukan kegiatan yang beraneka macam, dari kegiatan yang bersifat akademik, administratif, kegiatan kemanusiaan, dan kegiatan sosial. Lalu banyak kegiatan kepala sekolah yang sangat bermanfaat yang bisa ditiru oleh kepala sekolah lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa sekolah mempunyai prestasi yang baik di dalam pengelolaan sekolah atau partisipasi hasil belajar siswa, hubungan sekolah dan dengan masyarakat dapat dijadikan bahan kajian oleh sekolah lain dalam rangka mengelola sekolah sendiri.
Walaupun disadari pula bahwa tidak ada situasi yang sama yang dapat dijadikan landasan untuk pengelolaan sekolah seperti guru, siswa, administrasi, dan alat peralatan, hal ini sangat mempengaruhi bagi terciptanya sekolah yang efektif. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai tugas yang memadukan unsur-unsur sekolah yang dengan situasi lingkungannya yang budayanya yang merupakan kondisi bagi terciptanya sekolah yang efektif. Baiklah, dengan materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya kepemimpinan leadership merupakan salah satu yang sangat vital bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Pengertian umum pendidikan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kesiapan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran agar segenap kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai tugas memadukan unsur-unsur sekolah dengan situasi lingkungan budayanya yang merupakan kondisi bagi terciptanya sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif adalah sekolah yang memiliki mutu yang baik. Artinya apa? Bahwa mutu siswa yang dihasilkan oleh sekolah itu mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat dan menjawab tantangan moral, mental, dan perkembangan ilmu serta teknologi. Siswa yang bermutu adalah siswa yang memiliki kemampuan dan potensi mengembangkan dirinya menjadi warga yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.